Hai guys, welcome to my YouTube channel Cerita Film. Hari ini aku akan menceritakan film fiksi ilmiah Inggris tahun 2021 berjudul Settler. Cerita ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang tinggal di pos terdepan di planet Mars karena bumi sudah tidak layak huni. Remy, anak perempuan berusia 9 tahun, terlihat sedang mengamati gugus rasi bintang di langit. Ia ditemani oleh ayah dan ibunya. Mereka hidup sendirian di sana tanpa tetangga, sumber daya, dan juga alat komunikasi. Mereka bertahan hidup dengan menanam sayuran dan membesarkan satu-satunya babi yang mereka miliki. Penasaran dengan dunia luar, Remy mencoba menjelajahi daerah tempat tinggalnya. Tapi Ilsa melarang untuk dia menjelajah lebih jauh. Suatu hari ayahnya keluar rumah dan pulang dengan wajah khawatir. Ia merasa ada sesuatu yang terjadi di luar sana. Remy melihat ada orang asing di sekitar mereka. Ayah meyakinkannya untuk tetap tenang. Malam itu, Remy tidak bisa tidur dan memutuskan untuk tidur dengan ayah dan ibunya. Meskipun tinggal sendirian di tempat yang terisolasi, mereka menikmati kebersamaan mereka sebagai sebuah keluarga. Ayah mengatakan bahwa mereka sangat beruntung diberi kesempatan untuk hidup di tempat mereka sekarang. Ia percaya suatu saat nanti Mars akan sama seperti bumi. Keesokan harinya, Remy terbangun dan terkejut saat menemukan catatan berisi ancaman yang tertulis di jendela dapur yang menyuruh mereka untuk meninggalkan rumah. Tidak lama kemudian, Ilsa muncul bersama ayahnya. Mereka membawa senapan. Ayah memeriksa sekeliling tapi tidak ada siapapun di sana. Akhirnya mereka sadar bahwa mereka tidak tinggal sendirian di sana. Ayah menghadap ke jendela berteriak menantang penyusup yang ada di luar rumah. Khawatir dengan babi yang dimilikinya, Remy diam-diam berjalan menuju kandang. Tiba-tiba, dua penyusup muncul, mencoba menculik Remy, tetapi ayahnya berhasil menembak dan menjatuhkan salah satu dari mereka. Ilsa juga membunuh salah satunya dengan pisau. Ilsa membawa Remy ke dalam rumah, sementara ayahnya bersembunyi di belakang tembok rumah dan mencoba untuk menghadapi penyusup terakhir yang menembak dari kejauhan. Ilsa membantu sang ayah menemukan musuh dan ia berhasil menembaknya. Hari sudah menjelang malam. Ayah mengisi ulang senjatanya dan meninggalkan rumah untuk memburu penyusup yang tersisa, sehingga meninggalkan Remy dan Ilsa dalam ketakutan. Mereka mengunci semua pintu dan bersembunyi di kamar sambil menunggu ayahnya pulang. Tidak lama kemudian mereka mendengar seseorang mendekati rumah. Tiba-tiba saja semua lampu padam. Mereka menghabiskan sepanjang malam dalam ketakutan. Keesokan paginya, Ilsa mempersenjatai diri dengan pisau dan berjalan keluar dari tempat persembunyian. Tiba-tiba muncul seorang pria misterius. Pria tersebut bernama Jerry, dan dia mengancam akan menembak Ilsa jika ia tidak menuruti perkataannya. Ternyata Jerry adalah orang yang ditembak ayahnya di bukit. Ia tidak terbunuh karena tembakan ayah hanya mengenai kakinya. Dia mengatakan bahwa rumah itu milik orang tuanya dan ia berniat untuk merebutnya kembali dan menempatinya lagi. Jerry menawarkan mereka untuk tetap tinggal. Ia berjanji bahwa akan melindungi Ilsa dan putrinya, atau mereka bisa pergi jika mereka mau. Ilsa membawa Remy keluar rumah untuk berbicara tentang tawaran Jerry. Remy tidak mau tinggal di sana lagi. Ia memohon untuk pergi. Namun Ilsa menjelaskan bahwa mereka tidak akan bertahan hidup di dunia luar sana. Melihat Jerry sedang berada di atas bukit, Ilsa menyelinap ke dalam rumah, mengambil pisau, dan mencoba membunuhnya. Namun Jerry mengetahuinya dan berhasil mencegahnya. Jerry membuat kesepakatan dengannya. Jika dalam 30 hari ke depan Ilsa dapat membuktikan dirinya pantas, dia akan menyerahkan pistol dan membiarkan Ilsa untuk membunuhnya. Tidak memiliki banyak pilihan, Ilsa harus menerima kesepakatan tersebut. Setelah itu, Jerry menguburkan ayah yang mati dibunuh oleh Jerry selama baku tembak di malam sebelumnya. Remy menghitung hari dengan menggambar garis di jendela setiap harinya. Ilsa dan Remy perlahan bisa akur. Mereka menerima kenyataan dan hidup bersama. Suatu hari, Remy naik ke atap rumah dan diam-diam mengintip Jerry melalui atap kaca. Remy menemukan ruang penyimpanan bawah tanah tempat Jerry menyimpan semua senjatanya. Remy memeriksa barang-barang Jerry. Ia menemukan masker gas dan gambar seorang wanita yang tewas selama peperangan. Jerry memperbaiki kerusakan yang ada. Ia memperbaiki pipa air yang rusak sehingga air bisa mengalir lagi. Keesokan harinya, Ilsa menemukan robot di garasi. Rupanya robot itu menyukai Remy dan akhirnya mereka berteman. Remy menamai robot itu Steph. Steph berhasil menghibur Remy di masa suramnya. Sementara Ilsa perlahan membangun hubungan dengan Jerry. Saat mereka semakin dekat, Ilsa mengungkapkan bahwa awalnya mereka disambut oleh orang tua Jerry untuk tinggal di sana ketika mereka tiba di Mars. Namun, setelah mengetahui bahwa mereka berasal dari bumi, ayah Jerry mencoba membunuh mereka.
Itulah alasan mengapa mereka harus membunuhnya dan memutuskan untuk menempati rumah itu. Untungnya Jerry tidak dendam karena Jerry membenci orang tuanya. Keesokan harinya Jerry mendekati Remy, memperbolehkannya menyimpan gambar yang diambilnya tadi. Seiring berjalannya waktu, Remy terdiam saat melihat ibunya perlahan membuka diri kepada Jerry. Keduanya akhirnya berciuman di rumah tanaman. Jerry ada di sana melihat mereka berciuman. Ia kecewa, memikirkan bagaimana ibunya bisa berbagi ciuman dengan pembunuh ayahnya. Dalam kesedihannya, Remy berkemas dan mencoba melarikan diri dari rumah sendirian. Tanpa peta, dia menjelajahi Mars. Tiba-tiba Steve muncul, tapi dia mengusirnya sambil meneriakkan kekecewaannya pada Ilsa. Setelah berjalan jauh, dia menemukan sebuah penghalang. Ia sadar ternyata selama ini ia tinggal di bawah dinding tak terlihat, dan tidak ada cara untuk keluar dari tempat ini. Beberapa saat kemudian, dia melihat sebuah pintu besar dengan harapan pintu itu akan membawanya ke sisi lain di tempat tersebut. Remy kemudian menekan tombol untuk membuka pintu. Dia masuk ke gua yang gelap menghiraukan Ilsa yang memanggilnya dari kejauhan. Ia kecewa pada Ilsa. Setelah masuk, pintu gua tertutup sendirinya dan membuat Remy berada sendirian di dalam gua yang suram dan gelap. Saat dia berjalan melewati gua, tiba-tiba pintu dari sisi lain tempat itu terbuka. Karena takut, Remy mencoba kembali namun ia pingsan. Saat Remy terbangun, ia sudah berada di dalam kamar rumahnya. Ternyata dia diselamatkan oleh Jerry. Jerry juga mengungkapkan bahwa tidak ada apa-apa di luar sana. Jerry berkata bahwa dia harus bersyukur hidup dan tinggal di tempat yang sekarang. Malam itu, Ilsa mencoba menghibur Remy, meyakinkan bahwa ia sangat mencintai Remy. Keesokan harinya, mereka berkumpul dalam ruangan. Ilsa bermain gitar di sebelah Jerry. Remy sedih mengingat kenangan saat mereka bermain gitar bersama ayahnya. Dia marah dan lari dari rumah sambil menangis. Dia marah pada Ilsa karena ia pikir Ilsa sudah melupakan ayahnya. Singkat cerita, 30 hari telah berlalu. Seperti yang dijanjikan, Jerry meletakkan pistol di atas meja, menawarkan Ilsa untuk membunuhnya jika dia mau. Ilsa mengambil pistol tadi, menarik pelutupnya, dan mencoba menembak Jerry. Ternyata pistol tersebut kosong. Ilsa menyadari bahwa ini hanya ujian dari Jerry. Jerry ingin tetap tinggal bersamanya. Tiba-tiba Ilsa berlari ke rumah dan mencoba bunuh diri. Jerry bergegas masuk untuk menghentikannya, tapi dia terlambat. Jerry keluar dari rumah dengan berlumuran darah. Hal ini membuat Remy menyadari bahwa ibunya telah meninggal. Remy mencoba melarikan diri, namun Jerry lebih cepat dan berhasil menangkapnya. Jerry mencoba menenangkan Remy dan memohon dia untuk tetap tinggal. Walaupun ia tidak mau, Remy tidak memiliki pilihan lain dan akhirnya ia harus tetap tinggal. Dipenuhi dengan kebencian terhadap Jerry, Remy mencoba menjaga jarak darinya. Seiring berjalannya waktu, Remy akhirnya tumbuh menjadi wanita muda yang cantik. Entah bagaimana babi yang mereka pelihara berhasil berkembang biak. Remy belajar cara menembak, dan dengan sumber daya yang mereka miliki sekarang, Jerry memberitahu Remy bahwa dia akan pergi ke lembah dan meminta izin untuk membawa Steve bersamanya. Merasa tidak nyaman sendirian, Remy memutuskan untuk mengikuti Jerry ke lembah tempat Jerry berendam menikmati waktunya di sebuah danau. Sebelum Jerry pergi, ia menyuruh Remy untuk melompat ke danau. Dipenuhi rasa ingin tahu, Remy akhirnya menyelam ke dalam danau. Setelah tiba di rumah, Jerry memberi Remy gambar almarhum ibunya. Dia merasa sedih begitu melihat gambar itu. Jerry mencoba menenangkannya dengan menciumnya. Remy kaget dan langsung lari pergi meninggalkan Jerry. Remy mengunci dirinya di dalam kamar dan dia meninggalkan gambar tadi di pintu. Keesokan harinya, Remy diam-diam berencana melarikan diri dari Jerry. Saat makan malam, Jerry menyatakan niatnya untuk terus membangun hubungan romantis dengan Remy. Tapi Remy menolaknya dan tidak akan menerimanya seumur hidupnya. Jerry mendesak tindakan itu harus dilakukan untuk masa depan umat manusia. Tapi Remy tidak peduli. Malamnya, Steve muncul untuk menghibur Remy. Dia ingin menemaninya, tapi Remy lebih memilih sendiri. Jerry mengetahui rencana Remy untuk meninggalkan tempat itu. Ia marah dan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa bertahan sehari pun di luar sana. Mereka pun berkelahi dan Jerry membuatnya pingsan. Remy akhirnya bangun dan mendapati dirinya terikat di tempat tidur. Dia mencoba melawan dan mencoba melepaskan diri, tapi usahanya sia-sia. Jerry berada di atas Remy mencoba melakukan hubungan seksual dengannya. Dia mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga eksistensi manusia. Untungnya Steve muncul dan menembak Jerry yang mengenai tenggorokannya. Dipenuhi amarah, Jerry mengejar robot tersebut dan menghancurkannya. Hal ini memberi Remy cukup waktu untuk membebaskan diri. Remy mengambil senapan dan mendekati Jerry yang sekarat. Muak dengan semua omong kosongnya, dia menembaknya sampai mati. Sejak saat itu, Remy tinggal sendirian di rumah. Perlahan-lahan menjadi frustasi karena kesendiriannya.
Menyadari bahwa kesendirian bisa membuatnya gila, dia mencoba untuk memperbaiki Steve dan mempersiapkan dirinya untuk menjelajahi luar dunia. Sebelum pergi, dia meninggalkan Steve dan memerintahkannya untuk mengurus rumah sementara dia berkelana. Dengan mengenakan topeng, dia sekali lagi memasuki gua dan kali ini berhasil mencapai pintu keluar. Ia melihat sekitar dan hanya menemukan daerah yang seluruhnya dipenuhi pasir dan debu. Sekian dulu cerita film kali ini. Gimana guys, seru nggak ceritanya? Walaupun udah dengerin alurnya, tetap jangan lupa nonton film aslinya ya. Don't forget to subscribe my channel, klik like, dan share ke teman kamu supaya teman kamu juga tahu kira-kira cerita film apa lagi nih yang pengen kamu denger. Thank you for watching and see you in another video. Bye bye.